Shalom jemaat, selamat beribadah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sungai Besar. Jangan lupa untuk like and subscribe dan ikuti juga akun media sosial GBI Sungai Besar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini bisa disalurkan ke rekening yang tertera berikut ini. Bisa juga disalurkan ke ketua komsel masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online GBI Sungai Besar. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua, Jemaat GBI Sungai Besar. Kita pagi hari ini menyaksikan secara online untuk sama-sama beribadah. Sebelum kita beribadah, kita mau menaikkan syukur kita. Haleluya Bapa, kami bersyukur Bapa atas berkat yang telah Engkau beri sepanjang minggu ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya Bapa, Engkau terus menyertai kami, memberkati kami Bapa. Bapa, kami ingin bersama-sama beribadah secara online Bapa. Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kami Bapa. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita sama-sama katakan,
Dari hati kita katakan, ku rindu Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi
kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bergerak sama-sama. Haleluya. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku
serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau di dalamku, Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan, hari ini Engkau kembali datang dan memberikan kesempatan kepada kami semua untuk kami bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan Engkau, dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan, dan dimanapun kami berada, biarlah kasih setia-Mu terus menyertai kami. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kami, pikiran kami, dan biarlah pengurapan yang daripada-Mu melingkupi kami semua. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang membimbing kami, memimpin kami untuk kami memahami kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih, damai di hati. Puji nama Tuhan, kembali pagi hari ini masih di dalam tema besar yang sama, yaitu mewartakan Allah di dalam keluarga pada minggu yang terakhir bulan Juni ini. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang berjudul aktivasi pemimpin muda bagi Kristus. Saudara, banyak yang telah kita pelajari di bulan keluarga ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang orang muda, yang namanya orang muda, tetapi bukan orang muda yang sembarangan, tetapi orang muda yang luar biasa. Boleh dikatakan orang muda yang istimewa. Ya. Kenapa dibilang aktivasi pemimpin muda bagi Kristus? Kata aktivasi berarti membangkitkan, menghidupkan pemimpin muda bagi Kristus. Betapa pentingnya orang muda ini di hadapan Allah. Betapa berharganya mereka di hadapan Allah. Oleh sebab itu, itulah dasar kenapa kita harus membangkitkan atau menghidupkan pemimpin-pemimpin muda ini bagi Kristus di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus,
Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari kita melihat latar belakang Timotius. Dari pembacaan ayat tadi, mari kita bersama-sama akan melihat latar belakang seorang Timotius. Timotius adalah anak yang lahir dari perkawinan campuran, yaitu ibu seorang Yahudi, ayah seorang Yunani. Sedang ayahnya itu di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 dan 2 Timotius 1 ayat 5. Kita bisa melihat latar belakang Timotius sendiri. Saudara, sebelum kita jauh berbicara tentang Timotius, seorang muda yang luar biasa ini, di mana dia bertobat pada saat penginjilan Rasul Paulus di Listra, ya, dan dia menjadi pengikutnya, dia menjadi murid Paulus. Saya katakan di sini bahwa hari-hari ini, mungkin pada generasi-generasi yang lain, seorang muda ini erat dengan julukan atau selalu ditemukan keluhan atas mereka. Baik dikatakan pemuda itu, orang muda itu adalah orang yang susah diatur, orang yang keras kepala, egois, dan lain sebagainya. Tetapi kita akan belajar tentang seorang muda Kristen, seorang muda yang mengenal firman Tuhan dan kebenarannya, dan akhirnya mereka siap menjadi pemimpin-pemimpin dalam pekerjaan Tuhan. Begitu juga dengan Timotius. Timotius ini, saudara, dasarnya anaknya Yunike, seorang wanita Yahudi yang saleh, ya, yang saleh, yang takut akan Tuhan, dan dia pasti berperan luar biasa dalam pembentukan karakter dan kepribadian Timotius ini. Sehingga dia menjadi pemuda yang takut akan Tuhan, memahami firman Tuhan, dan taat di dalam Tuhan. Ditambah lagi neneknya Louis, yang notabene orang takut akan Tuhan, yang sangat mempengaruhi iman Timotius sehingga semakin kuat di dalam pengiringannya akan Tuhan. Jadi saudara, kalau melihat ulasan dari seputar latar belakang Timotius tadi, kita bisa melihat peran serta orang tua dalam mendidik, mengasuh anak ini sangat berpengaruh buat kepribadian dan karakter orang muda itu sendiri, anak-anak ini sendiri. Pengaruh ini akan berdampak luar biasa ketika seorang anak dalam bentukan orang tua yang takut akan Tuhan bertumbuh remaja dan dewasa menjadi seorang muda yang sangat berdampak. Mari kita melihat bagaimana seorang pemimpin muda berdampak ini bisa mempengaruhi banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, pemimpin muda yang berdampak ini adalah generasi dalam kasih karunia. Itu ada di dalam ayat yang pertama, ya, dikatakan di situ, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita mengenal Tuhan oleh kasih karunia. Maksudnya bahwa orang-orang muda ini menjadi kuat bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kasih karunia Allah. Bertumbuh kuat dalam karunia Allah. Jadi bukan karena kekuatannya yang muda itu.
Bukan karena kepandaiannya yang muda itu, tetapi semata-mata karena kasih karunia. Kemurahan Allah. Mereka boleh bertumbuh kuat di dalam iman dan di dalam pelayanan. Yang kedua, kenapa dan apa sebabnya pemimpin muda ini berdampak? Yang kedua adalah karena pemimpin muda berdampak ini adalah generasi yang memuridkan. Itu ayat kedua dan ayat yang ketiga. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Apa yang dimaksud dengan generasi yang memuridkan? Mereka adalah orang-orang muda yang tidak hanya menjadi teladan iman dalam perkataan, perbuatan, dan kesucian, tetapi mereka mampu mengajarkannya kepada orang lain. Dan pemuda-pemuda yang berdampak ini, pemimpin-pemimpin muda yang berdampak ini, pastilah bukan orang-orang yang egois. Kita melihat betapa luar biasanya pemimpin muda seperti ini. Orang-orang muda yang seperti ini. Mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang sia-sia, tetapi mereka memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang selanjutnya, yang ketiga, pemimpin muda yang berdampak adalah generasi yang melayani. Itu tertulis di dalam ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Di mana di dalam ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam ini kita melihat tadi bahwa pemimpin muda yang berdampak ini, orang muda yang berdampak ini diibaratkan sebagai pejuang yang tangguh, luar biasa. Tidak memusingkan dirinya sendiri, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati komandannya. Luar biasa. Berbeda banget dengan pemuda-pemuda zaman sekarang yang kebanyakan terlalu memusingkan dirinya sendiri. Sampai-sampai lupa untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi di sini tidak ada. Yang selanjutnya generasi yang melayani ini, di dalam ayat yang kelima dikatakan mereka adalah petanding yang mengikuti aturan. Mereka bertanding, pantang menyerah, rajin, tekun, dan mereka mengikuti aturan. Kenapa? Karena mereka tahu ketika mereka bertanding dan tidak mengikuti aturan, maka mereka bisa gugur walaupun menang. Jadi rupanya mengikuti aturan ini adalah standar orang muda untuk melayani Tuhan. Karena aturan ini tidak lain dan tidak bukan adalah standar firman. Yang selanjutnya dinamakan generasi yang melayani, ayat yang ke-6 dikatakan bahwa pemuda yang berdampak ini diibaratkan sebagai petani yang bekerja keras dan harus menikmati hasil usahanya yang pertama. Apa maksudnya saudara? Ketika seorang muda mau dibentuk Tuhan, dirubahkan menjadi satu pribadi yang luar biasa, maka merekalah yang pertama akan menikmati perubahan itu. Kalau kita diubah dari kita yang banyak negatifnya menjadi banyak positifnya, pasti kita dulu yang menikmatinya. Pasti kita dulu yang merasakannya, baru orang lain bisa menikmati hasilnya. Baru orang lain yang bisa merasakan dampaknya. Ini maksudnya saudara. Orang-orang muda yang berdampak ini, pemimpin muda yang berdampak ini kenapa harus diaktifkan kembali? Kenapa mereka harus dihidupkan di dalam gereja Tuhan?
Karena di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini adalah alasan kenapa seorang muda yang berdampak, pemimpin muda ini, yang luar biasa ini, dijuluki orang-orang yang populer. Mereka populer bukan karena kuantitas mereka yang banyak, tetapi mereka populer karena kualitas mereka yang luar biasa. Dan kualitas ini dinikmati Tuhan, dinikmati banyak orang. Inilah ukuran yang dipakai untuk mengukur pemimpin muda, sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang populer. Yaitu karena berkualitas, memiliki karakter Kristus di dalam kehidupannya, bisa menjadi teladan bagi banyak orang, dipercaya banyak orang, dan dipercaya Tuhan. Luar biasa. Dan yang kedua, kenapa pemuda yang berdampak ini, orang muda yang berdampak ini, yang akhirnya menjadi pemimpin ini, dinamakan orang-orang yang populer, karena mereka konsumtif akan firman. Mari kita buka di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi, mereka orang muda yang populer ini bukan karena mereka punya HP Android yang canggih. Bukan karena dia memiliki motor yang tinggi, keren, up to date, bukan. Tetapi karena mereka cinta akan firman. Mereka suka akan firman. Kenapa? Karena bagi mereka firman Tuhan adalah standar hidup mereka. Luar biasa. Inilah kenapa patut dicontoh. Mari para pemuda yang selama ini kurang suka mengkonsumsi akan firman, kita bersama-sama bertobat. Yang namanya muda, pastinya kita tahu orang muda ini orang yang masih punya kekuatan penuh. Orang yang masih bahasa kerennya itu sterek. Dan kalau seorang muda ini menjadi seorang muda yang loyo, apa bedanya dengan orang tua akhirnya? Orang tua aja harus punya semangat muda. Yang ketiga, kenapa mereka dikatakan orang-orang yang populer? Karena mereka adalah orang-orang muda yang berani berkata tidak pada hal yang tidak berguna dan tidak membangun. Mari kita membaca bersama-sama dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Di situ dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Orang muda yang populer ini akan mendasarkan semua keputusan-keputusan di dalam kehidupannya dengan standar firman. Berguna enggak aku melakukan ini? Membangun enggak? Menjadi berkat enggak? Menyenangkan hati Tuhan enggak? Kalau tidak, mereka berani meninggalkannya. Makanya di situ dikatakan berani. Berkata tidak kepada hal-hal yang tidak berguna dan tidak membangun. Mari kita melihat lagi satu ayat di dalamnya, yaitu 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku,
tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Saudara, kedua ayat ini adalah paralel. Di mana jiwa seorang muda yang berdampak dan menjadi populer karena dia tahu apa yang halal dan berguna. Tetapi dia juga tahu apa yang boleh memperhamba dia. Yang boleh memperhamba mereka itu cuma Tuhan saja. Hobi tidak boleh memperhamba. Uang tidak boleh memperhamba. Kesukaan tidak boleh. Kita melihat zaman sekarang orang-orang muda sangat diperbudak oleh yang namanya HP. Sedikit-sedikit nulis status. Sedikit-sedikit nulis status. Tapi statusnya bukan firman Tuhan. Statusnya ngomongin orang. Statusnya ngomongin diri sendiri. Aduh, capek. Kayak apa, tahanlah. Tidak dilarang menulis status. Tapi coba dirubah untuk menjadi populer. Kita harus membuktikan kualitas iman itu. Kualitas itu akan bisa dilihat orang. Ganti statusmu dengan hal-hal yang membangun. Ganti statusmu dengan hal-hal yang berguna. Jangan ceritakan masalahmu, kesedihanmu, kedukaanmu kepada sosial media. Karena sosial media bukan orang-orang yang membantumu. Bukan jalan satu-satunya meringankan bebanmu. Dan rasa-rasanya kalau menurut standar firman tidak ada ya. Orang bermasalah suruh bercerita lewat media sosial. Tapi bercerita melalui hamba Tuhan. Orang-orang yang tahu kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang muda yang populer ini adalah orang yang berani mengatakan tidak pada pergaulan bebas. Mari kita membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu kedagingan, keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang-orang muda yang luar biasa ini, yang populer ini tahu bahwa keinginan-keinginan dunia dan segala kedagingan itu tidak berkenan di hadapan Allah dan tidak kekal. Oleh sebab itu mereka tidak mau diperhamba oleh sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Luar biasa. Jadi saudara, marilah kita mulai kembali. Membangkitkan dan menghidupkan pemimpin-pemimpin muda yang ada di sekeliling kita untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kita mulai regenerasi pelayan. Sudah waktunya yang muda belajar memimpin. Orang tua yang memiliki anak-anak muda, mari dorong anak-anakmu untuk terlibat di dalam pelayanan. Dan kasih pengertian mereka bahwa pelayanan itu bukan suatu beban. Tapi pelayanan itu adalah penghargaan dari Tuhan. Tidak semua orang, tidak semua anak muda bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kecuali orang-orang yang takut akan Tuhan dan siap dibentuk oleh Tuhan. Menjadi pemimpin-pemimpin yang berdampak. Menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan banyak orang. Jemaat muda, mari kita bersama-sama terlibat di dalam pelayanan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Jangan merasa cukup dengan engkau yang seperti sekarang. Tapi mari terus asah dirimu. Asah kemampuanmu. Cari karunia di dalam dirimu. Dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Libatkan diri di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Karena pemuda adalah tiang gereja. Ibaratnya
Orang muda ini adalah penopang gereja. Mari kita sama-sama, yang tua mendukung yang muda untuk terlibat di dalam pelayanan. Yang muda mari memahami bahwa dirimu muda, dijadikan muda oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dirimu bukan milikmu sendiri, tetapi dirimu adalah milik Tuhan. Saya berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan kita dan menerjemahkan firman Tuhan dalam hati kita dan pikiran kita, sehingga kita mampu melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini, ketika Engkau kembali melawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, membangkitkan kembali pemimpin-pemimpin muda di dalam pekerjaan pelayanan ini. Dan biarlah Engkau menjadikan pemuda-pemuda adalah orang-orang yang berdampak dan populer di dalam kualitas mereka yang takut akan Engkau dan memiliki karakter Kristus. Kami percaya kami adalah generasi-generasi Tuhan yang luar biasa di hadapan-Mu. Kami percaya kami adalah generasi-generasi yang melayani. Kami percaya kami adalah generasi-generasi Tuhan yang siap Tuhan untuk memuridkan. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar saja. Pakai anak-anak muda-Mu, orang-orang muda-Mu menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Berdampak bagi banyak orang dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Baik Ibu Gembala kami dan keluarganya kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kasih setia-Mu melimpah atas kehidupan beliau Tuhan. Kesehatan, kekuatan, hikmat, ma'rifat yang dari Allah terus Engkau pertambah-tambahkan. Pergumulan yang Engkau mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Kami juga berdoa buat seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada. Biarlah Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Memberkati dan kasih setia-Mu melimpah atas setiap pelayan-pelayan-Mu. Kami juga menyerahkan jemaat GBI Sungai Besar ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati para jemaat-Mu Tuhan. Biarlah di masa-masa sulit yang masih dalam pandemik ini, kami boleh semakin dekat dengan Engkau, kami boleh semakin setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Dan saat ini kami menyerahkan gereja-gereja seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati para gembala. Berkati para pelayan-pelayan-Mu dimanapun ada. Berkati para jemaat-Mu Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada. Di dalam nama Yesus untuk semakin setia menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Saat ini kami menyerahkan Tuhan bangsa dan kota kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati bangsa dan kota kami. Karena kesejahteraan bangsa dan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Kami percaya Engkau akan memulihkan bangsa ini, kota ini. Engkau akan menyembuhkan bangsa dan kota ini. Berikan kekuatan dan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Untuk senantiasa siap Tuhan dan bijak mengambil keputusan. Untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu melimpah atas bangsa dan kota kami. Doa kami singkat kurang sempurna. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan saya mengajak kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.